dua narasumber. Yang pertama Mas Ari, lalu yang kedua Mbak Destiva. Di sini kita akan membahas mengenai fenomena yang sedang booming akhir-akhir ini tentang bullying yang terjadi pada anak. Mas Ari, gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas, kabar saya baik. Mbak Destiva? Alhamdulillah baik. Ngomong soal bullying, menurut Mas Ari itu kenapa sih kok bullying bisa terjadi pada anak? Kalau menurut saya pribadi ya Mas, bullying yang terjadi itu karena faktor pertamanya itu lingkungan negara itu sendiri. Karena faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi perlakuan. Kalau Mbak Destiva? Ya, sama ya. Menurut saya itu juga bullying itu bisa terjadi pada anak-anak itu faktor lingkungan juga. Dari faktor lingkungan itu bisa jadi teman-teman. Biasanya bullying itu terjadi ketika si anak itu tidak suka, ada perasaan tidak suka dengan teman yang lainnya, dan biasanya itu nanti akan terjadi bullying dan biasanya akan dilakukan secara terus-menerus. Apakah anak-anak perilaku bullying itu apa ya? Apakah anak-anak perilaku bullying itu memiliki trauma masa lalu karena lingkungan, karena keluarga, atau karena apa mungkin? Kalau menurut saya Yang bisa melatar belakang bisa trauma anak terhadap dari masa lalu, bisa juga dari keluarga, dari teman-teman, dari masa lalu itu bisa mempengaruhi anak itu melakukan bullying. teman saya sendiri. Kalau saya itu juga bisa, cuman kalau menurut saya pribadi itu lebih ke perasaan seorang itu tersendiri. Berarti saya nggak suka dengan si A, dan saya ini memiliki rasa ini berarti mengecek, dan rasa itu terus-terusan muncul sampai kita sendiri yang memberi itu mendapatkan kepuasan. Tapi kenapa ya kalau setiap bullying itu biasanya dilakukan berkelompok, jarang sekali pelaku bullying itu melakukannya sendiri, pasti ada teman-temannya berkelompok, bullying satu orang, ya atau dua orang, tiga orang, yang jelas itu pelakunya itu biasanya dari satu orang. Apakah di situ itu satu orang mempengaruhi yang lainnya atau memang yang lainnya itu sama-sama apa ya, sama-sama punya pikiran untuk membuli satu orang yang menurut Islam itu karena pengaruh satu orang atau memang sudah bersama. Kalau menurut saya sendiri yang saya ketahui dari anak-anak itu biasanya itu dari satu anak. Biasanya dari satu anak itu terus mempengaruhi teman-teman yang lainnya. Biasanya terus ngajak-ngajak teman yang lainnya, ngajak-ngajak buat membuli si anak itu. Biasanya seperti itu. Mas Ari? Kalau yang dikatakan Mbak Destiva itu ada bedanya juga. Cuman yang tadi yang pas katanya kan, kenapa kalau setiap bullying itu berkelompok nggak pernah satu lawan satu? Nah, benar. Kalau menurut saya sendiri itu orang yang si pembuli ini itu biasanya itu cuma mintanya itu minta global. Nah, itu biasanya itu beraninya membuli sampai bisa itu cuma kalau ada temannya. Kalau satu lawan satu itu jarang banget bisa membuli. Pasti kalau satu lawan satu itu kalau ada perasaan kayak gak galau nanti habis ini hilang lah. Beda lagi kalau sama teman. Soalnya di lingkungan teman ini dan lingkungan kita nggak toksik. Jadi mau membuli mau gimana pun ini di sini bisa bebas. Nah, selain dari yang bisa dan Mas Ari omongkan tadi kan ada campur tangan faktor lingkungan ya. Selain faktor lingkungan, apakah faktor sosial media dan faktor apa itu? Faktor dari pendidikan orang tua itu mempengaruhi? Mempengaruhi Mas. Karena kalau zaman sekarang itu
ketika anak sudah umur 5 tahun itu nggak mungkin kalau nggak dikasih HP. Dan kalau pengawasan orang tua ini kurang dan pendidikan dari orang tua ini kurang, pasti lewat HP ini juga pergaulannya salah. Nah itu nanti bisa terjerumus ke dalam lingkungan toksik atau membuka situs berbahaya. Lalu di sini saya setuju dengan apa yang dibilang sama Mas Ani. Biasanya anak itu zamannya sekarang itu kan udah anak-anak itu sudah sering pakai gadget ya. Jadi anak-anak yang dengan gadget itu sering anak itu menyalahgunakan gadget. Jadi dari situ bisa menimbulkan kejadian begitu. Nah, apa yang seharusnya orang tua untuk lakukan untuk meminimalisir kejadian-kejadian seperti ini? Mungkin nggak kesimpulan. Menurut saya untuk menyikapi anak yang agar tidak terjadi bullying itu ya kalau dari gadget tadi bisa lah orang tua itu membatasi anak dalam penggunaan gadget atau bisa memberikan kegiatan-kegiatan yang positif untuk anak itu biar tidak terlalu sering main handphone. Komentari? kalau saya sih mungkin sekarang kebanyakan memang anak zaman sejak kecil dari berkali sama gadget ya. Kalau dari saya pribadi itu nanti saya mempunyai anak gadget itu masih masih mikir-mikir. Kalau dulu kan ada masa dimana harus sekolah Zoom pakai classroom kayak gitu, itu kan menggunakan gadget. Tapi kan kalau sekarang yang itu sudah selesai. Ya, jadi kan tidak kemungkinan anak ini membutuhkan gadget banget untuk belajar. Kalau dari saya pribadi itu saya membatasi gadget ya, terus lebih mengedukasi anak atau mengajarkan anak untuk bisa mencari kegiatan yang lebih positif selain bergadget itu. Dari bullying menurut Mbak Desiba dan Mas Ari, orang yang pertama yang disalahkan itu siapa? Mungkin Mas Ari dulu. Kalau dari saya pribadi jelas orang tuanya Mas. Ya betul. Saya setuju. Karena di mana-mana itu pasti kalau dalamnya anaknya itu enggak andalan, enggak baik, itu pasti anaknya siapa sih kok makanya gitu. Pasti orang ini kayak gitu. Gak mungkin kalau anak itu nakal, itu dunia siapa sih, temennya siapa sih, itu gak mungkin ya. Tapi salah itu orang tuanya. Fondasi pertama kan dari orang tua ya. Iya, dari orang tua. Jadi kalau fondasinya kuat, pasti otomatis ya. Ya walaupun tidak menjamin, tapi kan ada kemungkinan lebih besar kalau fondasinya kuat, kedepannya lebih Betul. Karena pendidikan pertama itu kan orang tua ya. Jadi gimana pendidikan pertama anak itu akan dari orang tua. Jadi dari orang tua itu harus benar-benar mendidik anaknya itu dengan benar, dengan baik. Karena pendidikan pertama anak itu tidak terlalu oleh orang tua. Jadi mau dimanapun orang tua mesti yang harus mendidik anak dengan baik. Iya. Kalau menurut saya ya, banyak orang tua sekarang itu kurang memperhatikan anaknya. Seperti yang penting anak saya sudah saya kasih makan, sudah saya kasih uang jajan, sudah saya sekolahkan, itu sudah cukup. Padahal kan sebenarnya kan tidak sesimpel itu untuk membesarkan anak. Nah, apa sih saran yang tepat untuk orang tua yang seperti itu? Mas Ari? Kalau menurut saya, kalau untuk sekarang ini bisa saya, agak susah. Soalnya mendidik anak itu memang harus benar-benar orang tua ini paham caranya tersebut itu gimana. Terus kalau kebanyakan orang tua zaman sekarang itu kan kebanyakan nikahnya kan muda.
umur 20 sampai 25 itu berbeda. Nah itu kalau menurut saya itu kurangnya dari pengalaman dan juga pendidikan dalam menguasai suatu bidang dalam mendidik anak. Jadi seperti yang Mas Galang bilang, kalau sekarang itu yang penting dalam langsung belajar dalam aksi ini selesai. Padahal kan anak itu butuh banget yang namanya bimbingan dari orang tua. Kalau di sekolah itu kan cuma anak itu mengembangkan ilmu, bukan untuk mempelajari jati diri atau tak kenal yang begitu. Saya setuju. Kalau dari sini saya di tempat Yang benar ya, jadi itu biasanya itu orang tua hitungannya ya kan, mau kasih makan, dan yang penting udah dikasih makan, ngasih uang jajan, terus udah gitu kan. Padahal ya biasanya kita kan sih, karena biasanya orang tua itu kan sibuk dengan bekerja ya. Biasanya itu orang tua itu sibuk dengan bekerja, terus makanya anaknya itu terus ya kurang perhatian dari orang tua, kurang bimbingan dari orang tua ya. Kalau saya mungkin orang tua itu lebih memperhatikan memperhatikan ke anak mengenai bimbingan untuk anak yang berat itu. kalau peran guru untuk mengatasi hal seperti itu, Mbak Sinta dulu. Kalau guru ya, kalau menurut saya peran guru di sekolah untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan, mengatasi mencegah terjadinya bullying itu bisa dengan memberikan edukasi kepada anak atau bisa memberikan perhatian yang lebih kepada anak agar anak itu tidak melakukan bullying. Kalau saya sih tergantung gurunya dan tergantung juga fasilitas di sekolahnya. Kan kalau zaman sekarang itu sudah ada yang namanya bimbingan dengan sering. Nah itu kan tujuannya untuk mendidik anak yang kurang bisa untuk mengatur peraturan sekolah, kurang bisa untuk tertib dalam kehidupan atau dia berperilaku baik. Kalau dari gurunya sendiri itu kurang suka dengan anak atau kurang peduli dengan anak, itu bakal susah kan? Soalnya kan dulu zaman sekarang itu jadi guru itu bukan gimana ya, bukan dengan hati itu enggak, tapi jadi guru itu cuma sebatas saya kerja dan gaji pulang gitu. Terus kalau untuk peran guru dalam mengatasi seperti itu gimana ya? Mungkin bisa seperti yang dalam kedua kita mengedukasi anak tersebut. Yang pertama, kita salah satu dimarahin. Sebenarnya si A membuat kesalahan dan si B. Nah si A ini kita ajak ke kelas, salah satu dimarahin, kita bisa dulu tanya baik-baik. Masalahnya apa, kamu kok kayak gini di sekolah kenapa? Istilahnya itu dibimbing dengan pelan-pelan dulu. Karena kalau anak itu dibimbing secara paksa itu sudah bisa. Harus ada iming-imingan dulu, itu kunci dari membimbing anak. Kalau dengan cara itu masih nanti kerjanya pulang lagi, nanti baru dikasih soalnya hukuman yang lebih keras tapi sesuai dengan kondisinya. Nah, kita kan sudah membahas mengenai pelaku bullying ataupun peran orang tua dan saya bertanya tentang korban bullying. Bagaimana cara mengatasi trauma pada korban bullying? Karena yang mana kita tahu, biasanya korban bullying pasti akan mengalami trauma ketika bullying tersebut terjadi berkelanjutan terhadap korban. Nah, bagaimana mengatasi menurut Mas Abdul? Menurut saya mengatasi bullying itu kalau dari kita sendiri kalau kita nggak sanggup buat melawan rasa takut itu bakal susah mas. Kecuali kalau ada guru ataupun pendamping yang bisa
itu mengatakan kita, kamu jangan terlalu gini, kamu di ejek ini jangan diem aja, kamu sekali-sekali balas atau gimana atau aku dulu itu tidak. Tapi kalau dari diri kita sendiri, kalau kita nggak bisa melawan itu mau sampai kapan nggak akan bisa. Tapi biasanya pelaku bullying itu yang kita tahu, korban bullying itu yang kita tahu itu begini. Biasanya mereka memang dari hati, mereka biasanya kan ingin melawan, Ya, betul. tapi tidak disupport dengan keadaan fisik, dengan keadaan lingkungan. Itu biasanya seperti itu. Nah, orang-orang yang sudah trauma itu biasanya mereka akan menyendiri, hidupnya adalah lebih terisolasi, lebih tidak, ya bukan sosial nih, lebih ke apa ya, lebih ke ya kurang bersosialisasi lah, Saya menunggu diri. dengan menurut diri karena mereka trauma. Gimana sih mengurangi rasa trauma tersebut kalau berbicara sendiri? Kalau menurut saya, memang ya korban bullying itu nanti biasanya mereka itu terjadi trauma, depresi. Nah, itu kalau bisa sampai mengurungkan diri, sampai biasanya itu mengurungkan diri, itu hal yang pertama dilakukan itu yang paling yang bisa melakukan apa yang bisa menyembuhkan itu adalah orang yang terdekat. Kalau menurut saya itu orang terdekat dulu, orang yang terdekat dulu bisa orang tua atau kalau di sekolah guru ya. Jadi ya itu tadi, guru itu harus memberikan perhatian yang lebih kepada si anak, si murid. Kalau dari orang tua bisa mungkin anak itu bercerita dengan orang tuanya, bisa itu nanti menceritakan apa yang terjadi pada anak itu ketika di sekolah. Tapi jarang juga sih, biasanya anak itu cuma diem aja kan, juga bilang ke orang tua, cuma diem aja kan. Jadi ya kalau menurut saya yang pertama itu guru. Jadi guru harus memberikan perhatian yang lebih kepada si anak. Kalau nanti gurunya memberikan perhatian yang lebih dan memberikan perhatian yang lebih kepada anak, peduli kepada anak, itu bisa nanti diberikan bimbingan, diberikan edukasi, tanya kenapa, masalahnya apa. Nah, langkah-langkah apa sih yang perlu dilakukan di sekolah maupun di rumah untuk mengurangi atau ya mengurangi atau apa namanya meminimalisir terjadinya bullying kepada anak kita maupun jadi di sini agar supaya anak kita itu tidak terkena bullying. Kalau menurut saya, agar anak itu tidak melakukan atau agar tidak terjadi bullying, itu kalau menurut saya itu anak harus diberikan hal-hal kegiatan yang positif. Misalnya anak bisa diberikan bisa ya liburan terus diajak ke perpustakaan, mereka diajak untuk membaca buku agar si anak itu suka membaca buku. Jadi Ya enggak, kalau saya dan itu kan yang ditanyakan sekarang kan bagaimana langkah-langkah meminimalisir untuk tidak terjadinya bullying. Kalau dari saya sendiri, nanti kalau anak saya benar tidak dibully, karena saya didik dari kecil untuk berani. Soalnya kalau anak kita itu nggak didik berani, otomatis kan anak kita jadi anak pendiam. iya. Nah, otomatis pendiam ini gampang banget berbully. Beda lagi kalau anak ini nggak terlalu pendiam. Maksud saya itu diajari berani itu bukan berani yang nakal itu enggak. Maksudnya itu diajari berani kalau itu. Misalnya kamu diajak kalau berapa itu setidaknya berani melawan kata-kata tersebut. Jadi yang mau membeli ini sebenarnya saya berarti mau membeli si A. Saya belum tahu kalau si A ternyata lebih berani. Otomatis ketika saya membeli si A itu berjawab, kita nggak bisa membeli. Seperti itu.
Kalau ini saya setuju Mas Kali. Soalnya kalau ya betul karena yang juga Mas Kali tadi, kalau anak sudah berani dalam artian dia ada batasan, dia akan lebih sedikit untuk lebih sedikit untuk bertahan dulu. Karena mentalnya sudah terbentuk, berani melakukan hal yang tidak benar. Jadi pelaku bullying itu akan mengurungannya kan bila yang membeli anak kita gitu. Kalau yang dibilang Pak Isma tadi mungkin itu bisa untuk mengurangi trauma yang anak yang dibully itu tadi. Cuman kalau untuk cara tidak dibully mungkin itu kurang tepat. Nah, dapat disimpulkan dari podcast kita tadi bahwasanya perilaku bullying terjadi karena faktor-faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor teman-teman di sekitar. Nah, bagaimana mengatasinya? Utamanya adalah dari pendidikan orang tua, karena pendidikan orang tua merupakan fondasi dasar pendidikan anak. Ketika fondasinya sudah kuat, otomatis karakter anak akan juga menjadi lebih kuat. Nah, kalian sebagai seorang itu jangan pernah menjadi pelaku bullying, karena itu sangat tidak baik, entah itu sebagai keluarga, lingkungan maupun mental dari yang dibully tersebut. So, terima kasih telah menyaksikan podcast kita. See you next time.